Rumah itu dulunya milik seorang pria bernama Pak Rubadi, pengusaha kecil, tukang servis barang-barang elektronik. Tapi tiba-tiba usahanya melesat. Dalam satu malam, selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Tempat di mana kisah-kisah kelam tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Kalian pernah mendengar istilah, kalau sesuatu terlalu bagus untuk menjadi sebuah kenyataan, biasanya memang ada yang sedang disembunyikan. Sari, seorang mahasiswa yang sedang merantau ke Jawa Tengah. Dia tidak pernah percaya dengan hal-hal seperti itu. Ia mencari tempat tinggal yang murah, dan ajaibnya, ia menemukannya. Sebuah rumah kontrakan di pinggir jalan kecil dekat kampus, berisi 3 kamar, bangunan tua tapi masih sangat kokoh, lengkap dengan perabotan jadul yang masih utuh. Dan harganya sangat murah. Saat melihat rumah itu untuk pertama kali, Sari merasa ada yang aneh. Halaman belakang ditutupi ilalang tinggi dan semak kering. Pohon mangga tua berdiri bengkok, seperti sedang menatap rumah dari kejauhan. Pemilik rumah, seorang pria tua dengan suara serak, hanya berpesan pelan. Kalau malam, jangan pernah buka jendela belakang, dan jangan sekalipun sentuh ruangan paling ujung di rumah ini. Sari tertawa gugup waktu itu. Ia pikir mungkin itu hanyalah pantangan orang tua zaman dulu. Hari pertama ia tinggal di situ berjalan seperti biasa. Meski malam hari terasa sangat dingin, terlalu sunyi, dan lampu di lorong sering meredup sendiri. Tapi tidak ada kejadian ganjil. Hingga malam ketiga, Sari terbangun tengah malam. Ia mendengar sebuah suara seperti cakaran, panjang, pelan, tapi mengerikan. Datangnya dari dinding kamarnya. Ia lalu mendekat dengan membawa sebuah senter. Tangannya gemetar. Lalu, dinding itu terbuat dari tembok batu padat. Tidak mungkin ada yang bisa mencakar dari dalam. Tapi jelas bekas cakaran itu ada. 3 garis, panjang, dalam, seperti sebuah kuku-kuku besar menggores batu. Ia lalu menempelkan telinganya ke dinding, berusaha memastikan ada yang bernafas dari dalam tembok. Pagi harinya Sari mulai menyelidiki. Ia merasa rumah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar suara-suara aneh. Lewat warga sekitar yang masih hidup, yang berani berbicara, ia tahu rumah itu dulunya milik seorang pria bernama Pak Rubadi, pengusaha kecil, tukang servis barang-barang elektronik. Tapi tiba-tiba usahanya melesat. Dalam satu malam, ia mampu membuka 5 toko di 5 tempat sekaligus. Mobil, ruko, rumah, semua datang begitu cepat. Semua orang tahu, ia kaya bukan karena sebuah kerja keras,
tapi melalui jalur belakang. Tiap malam Jumat, para tetangga kerap mendengar suara babi dari dalam rumah itu. Kadang suara anak kecil menangis, dan tiap paginya Pak Rubadi akan menjadi semakin kaya. Tapi malam itu semuanya berubah. Rumah itu diam, terlalu sunyi. Istrinya ditemukan tak sadarkan diri di dapur dengan tubuh terkoyak seperti dicabik hewan buas. Isi perutnya tercacar di lantai, seperti dipermainkan. Lalu anaknya yang baru berusia 5 tahun ditemukan di ruang tengah dengan kondisi leher patah. Tubuhnya terseret dari kamar hingga ruang tamu. Masih ada bekas darah membentuk garis panjang, seperti sesuatu menariknya sambil tertawa. Pak Rubadi hilang, tak pernah ditemukan. Yang tersisa cuma bercak darah yang membentuk pola aneh di lantai, mengering, meresap ke dalam tanah. Dan sejak malam itu, setiap orang yang menempati rumah itu akan mengalami hal yang sama. Suara langkah tanpa tubuh, bayangan di balik kaca, dan cakaran yang semakin lama semakin dekat. Malam keempat, pukul 2 dini hari, Sari terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena tubuhnya benar-benar terseret dari atas ranjang. Ia terhempas ke lantai, diseret paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangannya meraih pinggiran tempat tidur, tapi cengkeraman itu terlalu kuat, membuat kuku-kukunya jatuh satu persatu. Lalu tubuhnya terangkat pelan, seperti ditarik oleh udara. Lehernya menegang, kakinya tak menyentuh lantai lagi. Sari melayang, lalu tubuhnya dibanting ke tembok. 1 kali, lalu 2 kali. Ia mencoba berteriak, tapi tenggorokannya seperti dicekik dari dalam. Dan saat suaranya nyaris keluar, ada suara lain yang menyambutnya. Suara-suara itu semuanya datang dari bawah lantai, seolah rumah itu menyimpan suara-suara dari alam lain. Tangisan, teriakan, dan suara makhluk yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Sari lemas tak bisa bergerak. Matanya terbuka, dan di langit-langit kamar, bayangan hitam mulai merayap turun. Memiliki wajah manusia, tapi bertubuh babi. Dan malam itu, Sari benar-benar tahu kenapa rumah ini seharusnya tidak pernah dihuni lagi. Pagi menjelang, Sari keluar dari rumah dengan tertatih. Bajunya berlumuran dengan darah kering, matanya kosong, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka gores, lebam, dan cakaran yang dalam hingga ke daging. Di UGD, dokter memeriksanya. Dokter menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Di bawah kukunya ada serpihan kulit kering, tapi bukan milik Sari. Terlalu kasar. Tapi setelah diuji, itu adalah kulit manusia. Polisi akhirnya dipaksa turun tangan. Mereka membuka ruangan paling ujung di rumah itu, yang selama ini selalu terkunci dengan rapat. Butuh waktu sekitar 2 jam,
karena pintunya bukan cuma dikunci, tapi juga dipalang dari dalam. Setelah berhasil dibuka, dari dalam ruangan itu keluar bau busuk yang sangat menyengat, seperti bangkai dan besi yang berkarat. Senter petugas menyapu ke tengah ruangan. Ada sebuah batu besar, permukaannya merah gelap, berlumuran darah. Di depannya ada patung kepala kambing, tanduknya patah satu, matanya berwarna hitam kosong, seperti habis dibakar. Dan di sekeliling ruangan, tulang belulang manusia berserakan hingga terkubur setengah. Beberapa tengkorak sudah tertancap oleh paku. Sebagian mulutnya terbuka seperti sedang berteriak. Satu di antaranya dikenali sebagai tengkorak Pak Ruhadi. Namun tengkoraknya tidak lengkap. Bagian wajahnya hancur total, seolah dihantam berkali-kali. Dan tepat di sampingnya ada sebuah jejak kaki babi. Tapi tidak wajar, karena bentuknya yang memanjang seperti berdiri tegak. Dan malam itu salah satu polisi pingsan. Satu lainnya mengundurkan diri keesokan paginya karena mereka bersumpah melihat sesuatu bernafas di pojokan rumah itu. Tapi saat disorot senter, tidak ada siapa-siapa, hanya bau daging panas dan suara bisikan. Kalian yang datang berikutnya. Polisi lalu memutuskan untuk menyegel rumah itu. Garis kuning dipasang, papan larangan dipaku di depan pagar. Semua bukti dikumpulkan, lalu kasus itu ditutup. Tapi entah kenapa peristiwa itu tidak pernah muncul ke media. Tak ada pemberitaan, tak ada laporan resmi. Seolah seseorang atau sesuatu ingin rumah itu tetap terlupakan. Sari dirawat beberapa minggu, tapi kondisi jiwanya semakin memburuk. Ia mulai berbicara sendiri, menangis di setiap malam, dan terus mengulang satu kalimat yang sama. Dia belum kenyang, dia masih lapar. Hingga satu malam, Sari menghilang dari ruang perawatan. CCTV menampilkan sebuah hal ganjil. Rekaman memperlihatkan Sari berdiri di depan kaca. Lalu bayangannya tersenyum sendiri. Dan setelah itu, tiba-tiba hilang dari bingkai kamera. Dan tak pernah ditemukan sampai hari ini. Beberapa minggu berlalu, rumah itu kini disewakan kembali. Iklan online muncul diam-diam. Foto yang diunggah terlihat segar dan bersih. Harganya sangat murah. Tapi malam-malam selanjutnya, warga sekitar kembali mendengar suara cakaran, suara babi, suara anak-anak yang menangis di tengah malam. Dan kadang di lantai 2 rumah itu ada sosok perempuan berdiri diam. Kepalanya miring dengan rambut menutupi wajahnya. Tangannya berdarah dan kakinya berbentuk jejak kaki babi. Rumah itu tidak berhenti. Karena ini bukan cerita tentang hantu. Ini tentang tumbal yang tidak pernah cukup satu. Bersama saya Pochita,
Sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita yang ingin kalian bagikan, bisa langsung hubungi alamat email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.